Em, Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, perjuangan, serta concern untuk mengikuti acara ini. Kami tahu ini masa-masa yang berat. Mungkin kita akan mengingat ini di waktu yang akan panjang ke depan, bahwa masa-masa pandemi ini menciptakan satu cobaan besar, yang mana di saat yang bersamaan kita sedang akan melakukan perubahan. Yang tadi digambarkan oleh Pak Bagrun, paradigma baru, perubahan baru, tetapi dilakukan di masa pandemi. Jadi kami mengapresiasi atas partisipasi Ibu dan Bapak, dan kami tahu ini benar-benar masa yang berat. Semoga Ibu dan Bapak selalu sehat semuanya. Kebetulan kemarin saya sudah negatif ini, alhamdulillah. Baru kemarin saya dinyatakan negatif, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Dirjen, sehat selalu Pak Dirjen. Cuman berita buruknya Inggris kalah, gitu aja sih. Ibu dan Bapak. Jangan sampai positif lagi karena patah hati. Baik, ini saya lanjutkan sedikit ya Ibu dan Bapak. Saya hanya akan mengulang sebentar saja, karena nanti Pak Mansur dan Pak Sulepan akan memberikan yang jauh lebih komprehensif, lebih detail dan lebih konkret tentang kurikulum dan paradigma pembelajaran baru ini, atau pembelajaran paradigma baru. Ini yang harus kita sepakati dulu, bahwa input, proses, output, dan outcome. Outcome-nya itu ya ini ya, produktivitas bangsa naik tinggi, daya saing industri kita naik tinggi, pertumbuhan ekonomi kita melonjak, kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, ini outcome yang dicapai dari input, proses, output. Proses itu ada link and match, kemudian juga ada penguatan mindset dan leadership, ini ada pemimpin subur, pemimpin gersang, kemudian filosofi merdeka belajar dan pelajar Pancasila. Nah, outputnya ya ini, aku kompeten, aku bisa ini, bukan aku sudah belajar ini, aku bisa ini. Termasuk juga kita sepakat dulu bahwa apapun proses yang kita kembangkan, kurikulumnya seperti apa, project based learning, penguatan soft skill dulu, baru teknis, guru tamu, instruktur, infrastruktur, dan peralatan desain factory, syaratnya itu ini. Bagaimana kita menciptakan input yang passion. Anak-anak yang dengan passion, rasa senang, rasa bahagia, belajar apa yang kita ajarkan, dan mereka belajar secara mandiri. Mereka punya visi, aku mau jadi apa, aku bahagia pada bidang ilmu itu, aku bahagia pada pekerjaan itu, dan sebagainya. Ini kita sepakati dulu. Karena kalau enggak, nanti yang dijelaskan oleh Pak Sulipan sama Pak Mansur nanti, maaf ini jadwalnya saya kurang paham, tapi setahu saya Pak Mansur dan Pak Sulipan tadi juga menjelaskan kurikulum baru ini akan mentah kalau kita tidak berhasil menciptakan input yang passion. Nah, tentunya Ibu dan Bapak, ini yang harus kita sepakati dulu. Jangan sampai kita yang ini, tiba-tiba hard skill tanpa kita pastikan mereka punya passion, visi, minat, apalagi bakat, ya kompetensinya akan dipertanyakan nanti. Yang kita kembangkan adalah ini, Ibu dan Bapak. Jadi di awal kita harus pastikan kurikulum itu memastikan bahwa soft skill, karakter itu dikuatin dulu, baru hard skill. Hard skill itu nanti akan berkembang terus sepanjang hayat dengan sendirinya, karena dia mencintai, dia senang pada bidang ilmunya, mirip menikah dengan cinta itu. Kalau menikah tanpa cinta itu ya berat sekali. Nah, kalau kita bicara output, sekilas saja, saya ingetin aja, outputnya adalah lulusan yang kompeten. Kompetensi itu adalah gabungan hard skill, soft skill, dan integritas. Itu yang pasti harus kita ciptakan. Kemudian link and match. Ini 8+I ya, saya nggak akan jelaskan. Ini harus hafal luar kepala, sudah clear. Kemudian juga kalau kita bicara kesiapan mindset dan leadership, maka saya akan mengingatkan mengenai gambar yang ini, pemimpin subur dan pemimpin gersang. Nah, itu jelas clear. Nah, Ibu dan Bapak, sekilas saja ingin saya sampaikan adalah kurikulum tadi dengan pendekatan soft skills dan karakter kita kuatin dulu, baru hard skills.
Nanti Pak Mansur dan Pak Sulipan akan menjelaskan detail, tapi saya coba sedikit sampaikan saja intinya bahwa lulusan kita itu nanti harus benar-benar BMW. B bekerja, M melanjutkan studi, atau W wirausaha, atau bahkan akan kita geser WBM. W-nya itu di depan bahkan. Nah, kalau kita mau mengedepankan wirausahawan, maka soft skills dan karakter ini ya, kompetensi ini, soft skill dan karakter itu harus lebih kuat di depan. Nah, oleh karena itu ini ada sekitar 7 ya, ada sekitar 7 konsep pengembangan atau perubahan kurikulum SMK yang lebih adaptif, fleksibel dan agile. Jadi nanti mapel-mapel teori atau mapel akademik itu konteksnya harus menjadi lebih ke vokasional. Jadi ini yang ini ya, mapel-mapel umum ini, bahasa Indonesia misalnya. Bahasa Indonesia itu nanti ya nggak mungkin ada bahasa Indonesia anak dapat 9 tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa presentasi. Nah itu jadi pertanyaan besar gitu. Itu salah satu contoh saja fenomena pertama ini. Jadi mapel-mapel yang sifatnya teori itu ya konteksnya harus dirubah vokasional. Ada mapel baru yaitu project based learning, ide kreatif dan kewirausahaan selama 3 semester yaitu di B4 ini. B6 project kreatif dan kewirausahaan. Kemudian juga ada mapel magang atau pragreen minimal 1 semester. Kemudian ada mapel pilihan itu ya sesuai konteksnya dan sesuai kemampuan SMK untuk menyelenggarakan ya mapel-mapel pilihan ini yang nomor 8 ini, yang B8. Jadi ada mapel-mapel pilihan, misalnya anak fashion dia juga bisa belajar tentang multimedia kalau dia mengambil mapel tambahan multimedia. Kemudian ada mata pelajaran yang wajib yaitu teknologi digital dan logika atau namanya informatika yang B3 ini. Jadi nanti anak-anak SMK ya semua wajib aware literasinya melek terhadap teknologi digital. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja nanti disampaikan oleh pembicara berikutnya. Nah ini yang nomor 7. Mapel kejuruan. Mapel kejuruan itu yang ini, yang 5 ini. Mapel kejuruan ini filosofinya yaitu tadi semester 1 dan 2 itu dikuatin dulu soft skill dan karakternya, baru kemudian menggarap hard skills. Nah itu yang ingin saya perdalam untuk mapel kejuruan. Ya last but not least ini yang saya catat ini, spektrum itu jadi 50 program panggilan. Nah, saya mau fokus ke poin nomor 7, nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Mansur. Poin nomor 7 adalah yaitu mapel kejuruan. Mapel kejuruan itu filosofinya ini di semester 1 atau semester 1 dan 2 atau tahun pertama ya. Boleh semester 1 atau tahun pertama. Tujuannya itu ya benar-benar agar siswa itu memahami secara komprehensif seluruh proses pembelajaran. Jadi di semester 1 siswa itu nanti harus dipahamkan mengenai kehidupan misalnya kalau teknik mesin, saya dari teknik mesin ya, itu dia dipahamkan mengenai prosesnya lengkap. Bahkan disuruh nyoba nggak apa-apa, tapi jangan tiba-tiba langsung disuruh hard skill. Misalnya disuruh mikir seminggu full setiap hari, itu nanti di semester 2 atau 3. Semester 1 tuh disuruh mikir iya, tapi mikir cuma 1 jam atau 2 jam biar mendapatkan feel, bubut, ngelas, geraji. Nggak apa-apa, suruh nyoba. Pokoknya suruh nyoba. Bahkan CAD, menggambar teknik, suruh nyoba pokoknya, berimajinasi. Nah ini yang penting, dia paham, komprehensif seluruh proses pembelajaran. Setelah itu apa? Muncul passion. Muncul hasrat. Sehingga dia punya visi dan mimpi. Aku mau jadi apa 5 tahun, 10 tahun ke depan dan aku bahagia dengan pekerjaan itu. Sehingga dia menjadi pembelajar mandiri sepanjang masa yang kreatif, leadership-nya kuat, imajinasinya kuat, memiliki kemampuan teamwork. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah jangan langsung kasih materi hasil technical tanpa disertai atau memberikan pemaknaan untuk aspek-aspek ini, 4 aspek kotak itu yang ini. Kalau mau memberikan technical boleh, nggak apa-apa, tapi hanya untuk memberi pengenalan. Misalnya ini contohnya teknik mesin. Ini contoh teknik mesin. Ini saya dari teknik mesin soalnya. Ini di semester 1 itu ya nggak apa-apa, disuruh nyoba dia bubut, milling, ngebor, grinding, tekuk, potong, suruh nyoba CAD,
suruh nyoba gambar 3D, disimulasikan dengan CAM, dipraktekin dengan CNC, suruh nyoba misalkan pengecoran logam atau suruh nyoba ngelas, plastic injection, laser cutting, 3D printing. Itu suruh nyoba aja dulu, dijelaskan mengenai quality termasuk supply chain, termasuk program proses produksinya itu apa lengkap di dunia manufaktur. Dijelaskan teknologi-teknologi masa depan, 4.0, budaya kerja, karakter, dan dikenalkan jenis-jenis profesi pekerjaan itu apa aja. Mau jadi teknisi tapi handal ya, atau mau jadi manajer, supervisor, atau mau jadi wirausahawan. Dan diajarkan, dikenalkan jenis-jenis perusahaan-perusahaan produksi industri itu seperti apa. Nah, yang biru itu soft skill, yang merah ini hard skills. Jadi di semester 1 pun ya nggak apa-apa ada hard skill, tapi hanya untuk nyoba. Nanti di semester 2 dan 3 itu disuruh belajar bubut seminggu full, disuruh belajar ngelas seminggu full, nggak apa-apa dengan sistem blok misalnya. Tapi ini sudah dikenalkan dulu sehingga nanti di semester 1 itu anak juga sudah suruh main sana ke perusahaan itu, lihat, tanya, ngobrol sama orang-orang, atau ke kakak kelasnya yang sudah bikin wirausahawan, industri. Jadi disuruh melihat, merasakan. Itu di semester 1. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya pikir saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Intinya saya kembali ke sini. Jadi yang paling menantang itu adalah bagaimana di semester 1 itu guru-guru harus mampu mengajarkan soft skills dan karakter, tetapi tetap dengan pengenalan hard skills. Itu menjadi tantangan yang berat sekali. Sehingga saya selalu memberikan ilustrasi bahwa jangan sampai lulusan kita itu ini dikeluhkan oleh dunia kerja. Kurang tahan tekanan dunia kerja, komunikasi lisan tertulis dikeluhkan, teamwork dikeluhkan, kurang inisiatif dan mudah bosan. Semuanya itu yang dikomplain itu ternyata soft skills, karakter. Ini yang selalu kita itu terjebak, kita terlalu fokus mengajarkan hard skills. Soft skills tidak terlalu kita ajarkan. Nah, seharusnya seperti ini, dan ini adalah gambaran besarnya. Ya, ini adalah gambaran besarnya. Sehingga guru-guru itu ya jangan cuma teaching nanti, tapi juga bisa menjadi mentor, fasilitator, project based learning, sebagai coach, atau bahkan bisa menjadi sebagai teman belajar. Nah, ini adalah filosofi mendasar dari kurikulum baru dan pembelajaran paradigma baru yang sekarang kita kembangkan dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Mansur, Pak Sulipan, dan tim. Terima kasih untuk tim Direktorat SMK dan tim kurikulum yang telah bekerja keras, Bandung Bondowoso. Saya juga minta maaf pada seluruh kepala sekolah, seluruh sivitas pengelola SMK se-Indonesia, karena ini benar-benar Bandung Bondowoso di tengah pandemi. Ya meskipun kemarin saya positif ya, selama hampir 2 minggu, pokoknya tetap kerja, nggak boleh berhenti. Saya juga nggak pengen Bapak Ibu ada yang merasakan positif, nggak enak lah, itu asli nggak enak positif itu. Kecuali kalau pasangan menikah ya, positif yang punya anak itu beda, tapi kalau ini kan COVID ya, ini waduh. Tapi intinya mari di masa pandemi ini kita terus akan melakukan perubahan ya. Kami tahu tantangannya berat, tapi insya Allah dengan link and match yang kita kembangkan dalam kurikulum ini nanti kita bisa lakukan apa yang kita bisa tinggalkan untuk Indonesia masa depan, yaitu lulusan SMK yang siap menjadi pemimpin, bukan sebagai tukang.